siapa yang bisa memimpin doa sesuai tugas kalian? Siapa? Dikasih ya. Silakan pimpin doa. Bisa dicoba, bisa juga mati coba. Yang penting harus benar-benar ya. Oke, silakan. Mari kita berdoa dengan agama. Dipuji dimuliakan namamu dalam setiap supaya Tuhan atas kami sejak kami pagi tadi sampai saat ini. Dan Tuhan juga aktivitas kami terisikan Tuhan supaya apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan dan kebanggaan. Dan Tuhan bila kami bimbinglah kami sehingga apa yang akan diberikan kepada kami melakukan. Yang ingin kami persilakan dalam hal ini. Amin. Baik, terima kasih doa yang dibawakan oleh saudara Dikasih. Dikasih ini aktif ya, setiap hari kita bisa. Kemudian anak-anak, setelah berdoa ini tentu kita sudah bisa berfokus ya, bersiap belajar. Kemudian kita sebagai warga negara Indonesia harus benar bahwa kita ini memiliki jiwa semangat. Semangat nasional ya, ini dia Garuda ya kan? Namanya Indonesia. Biasanya kan hari Senin ada
utama ini adalah kehadiran, ya kan? Di mana-mana ini kehadiran yang paling utama. Kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan apa, yang modal utama adalah kehadiran. Apalagi pada kegiatan belajar ya, harus diutamakan, ya kan? Oke, bagus ya. Presentasi kehadiran hari ini ya meningkat dari yang sebelumnya. Sebelumnya ya rata-rata per hari 3 orang kan, hari ini hanya 1 orang. Besok atau minggu depan tidak ada lagi yang alasan tidak hadir. Diusahakan. Bagi anak-anak sekarang untuk memberikan semangat yang luar biasa, ya, seperti yang sudah pernah kita lakukan di kegiatan sebelumnya, kita melakukan yang namanya ice cream, ya kan? Apa itu namanya ice cream? Selain ini lah. Oh ya, lalu setelah itu siapa yang bisa memimpin hari ini, Bapak atau kalian? Ya. Berarti Bapak sudah menguasai hal ini. Kalian? Bagaimana kalau Bapakku hanya sebatas serial singkat? Coba tunjukkan semangat dari dalam sampai ya. Oke, Once, jawab. Ya, Once juga. Bang siap. Coba dulu. Yang pertama dulu ikuti Bapak nanti ya. Nanti ada langkah-langkah selanjutnya. Nanti sampai sore harus ada SPP. Ya kan? Sehingga tidak perlu lagi istirahat. Setuju? Setuju. Ya, jawab setuju. Ya, mana ada itu kan harus ada istirahat. Oke, baik. Ya. Coba ikuti apa ya? Tepuk tangan 1 kali dulu. 1 kali ya. Bagaimana kalau 10 kali? Ya, fokus ya. Kan Bapak hanya menanyakan, belum dipersilakan tepuk tangan ya. Bukan itu cara-cara yang pertama. Kemudian tepuk tangan 2 kali. 2 kali, ada yang 3 kali? Tidak. Oke, tepuk tangan 3 kali. 4 kali. 5 kali. Oke, tepuk tangan 5 kali, 3 kali. Masih belum. Silakan berdiri. Ini baru yang pertama ya. Kita harus melakukan speaking karena menuju siap ya. Ikuti kata Bapak. Siap? Siap. Baik, bagus ya. ADWG. Bukan hukuman ini ya. Dicari yang benar dan dicari yang sah. Dan tidak ada hukum. Setuju? Setuju. Sekali lagi. ADWG. 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 Sebaliknya. Sebaliknya. Sebenarnya. Sebenarnya. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Sebaliknya. Sebaliknya. Angkat tangan. Angkat
ke atas itu kan ini kedua. Ya apa yang penting kalian sudah semangat, sudah mulai ada perasaan bahagia ya. Iya. Ada yang tidak bahagia hari ini? Iya. Ya, di mana dalam kegiatan belajar ini harus terciptanya suasana yang baik, saling mendengarkan, saling mendukung, dan perasaan bahagia. Kalau tidak bahagia, maka tidak bisa tercapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu anak-anak, kita masuk pada topik ya. Bapak nanti menuliskan topik di papan tulis depan ini. Lalu karena masih kurang apa yang serius, ada satu orang di belakang, masih ada yang serius. Perlu juga kita luruskan sebelum berlanjut pada. Bagaimana kalian sudah siap? Duduk. Ya, coba duduk. Tangan di atas meja, jangan bawah. Ya, fokus. Berarti pikiran. Berpikir positif ya. Ya, menghilangkan pikiran perasaan negatif. Ya, mungkin Bapak sedang bicara di depan ini, kamu sedang memikirkan yang lain-lain, itu termasuk pemikiran negatif. Ya, oleh karena itu kita coba hilangkan dulu. Coba tutup mata semua. Ya, tutup mata, rasakan apa yang terjadi di ruangan. Ya, rasakan bahwa kamu sudah ada mahkota, ada kepala, ada mata, ada kuping, ada hidung, ada rambut yang bersih. Kamu ada organ-organ tubuh yang sempurna, bisa berjalan, ada kaki, ada sepatu, dan ada hati yang baik. Kemudian coba rasakan suara-suara yang jauh, ya, yang dekat, kemudian rasakan suara-suara sampai menjauh, jauh. Dan selanjutnya, ya, coba temukan posisi hari bahwa kamu benar-benar belajar, ikuti kegiatan belajar pada mata pelajaran biologi, ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Rasakan bahwa kamu sudah baik, pikiran-pikiran positif sudah mulai berkembang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Dan buka mata secara pelan. Buka mata secara pelan. Suasananya tenang kan? Ya, itulah yang kita harapkan dalam proses belajar. Harus benar-benar fokus satu objek. Ya. Oleh karena itu sekarang Bapak coba menyampaikan ya topik hari ini. Sebelumnya kita sudah mengawali kegiatan belajar ini sistem gerak manusia. Betul kan? Benar? Hari ini kita lanjut pada tahap kedua, yaitu sistem gerak pasif. Ya kan? Sistem gerak pasif. Kalau ada pasifnya, pasti ada lawannya aktifnya. Itu lanjutan materi nanti. Lalu hari ini kita coba selesaikan ini sampai tuntas sesuai modul, sesuai bahannya yang telah diberikan. Lalu sebelum masuk pada tahap selanjutnya, kita perlu mengetahui apa tujuan. Ya kan? Tujuan
pembelajaran. Ya, ya untuk mempelajari topik di depan di atas ini sistem gerak pasif pada manusia. Dapat yang melalui kegiatan ini, yang melalui kegiatan pembelajaran hari ini, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Ya, melalui ini kalian sebagai peserta didik, ya minimal bisa mengidentifikasi, bisa menjelaskan, menguraikan, mempresentasikan di depan kelas tentang rangka yang ada pada tubuh manusia. Jelas? Dan setelah ini nanti melalui proses ini akan dinilai, yang dimana prosesnya berlangsung, kemudian harus terciptanya penampilan yang baik, keterampilan yang baik, sikap yang baik, dan kemampuan yang baik. Ya. Dan saling kolaborasi, ya. Saling kolaborasi harus diterapkan ini, ya. Diterapkan kompetensi sosial emosional, kolaborasi, kerjasama, ya. Kemudian berpikir tinggi, kreatif, ya. Semua harus tercipta nanti pada proses yang ya. Sudah jelas ini, ya? Oke, kalau sudah sampai pada tujuan pembelajaran, maka yang menjadi garis-garis besar, ya, topik-topik pada judul ini. Yang pertama kita harus memahami bahwa apa ini sistem gerak pasif. Ya, itu dimulai dari tujuan tadi, membuatnya bisa topik. Misalnya topik ini gerak pasif pada manusia. Yang macam-macam gerak pasif pada manusia. Ya, rangka manusia. Kalau biasanya secara umum rangka manusia ini ya, bisa dibagi dua, ya, sesuai Tuhan aja. Bahwa rangka manusia ini terbagi dua, ada rangka yang namanya rangka terdiri atas aksial dan apendikular. Ya kan? Pernah dengar kata ini? Rangka aksial dan rangka apendikular. Ini dua topik. Rangka aksial dan rangka apendikular. Ya kan? Nah, ini garis-garis besar topik hari ini. Rangka aksial dan rangka apendikular. Ya, apa contoh rangka aksial pada tubuh manusia? Ini rangka termasuk contohnya rangka yang menopang tubuh. Ya, misalkan ada tengkorak, ada tulang belakang, ada tulang rusuk, dan ada tulang dada, ya. Empat itu kan? Coba sebutkan, Romet. Sebutkan ulang. Nah, tulang dada, tulang rusuk, tulang kepala, dan tulang belakang. Itu adalah contoh dari tulang aksial. Kedua, tulang atau rangka apendikular. Ya. Ini pendek. Yang dimana posisinya? Pendek tapi panjang. Kalau aksial ini itu rangka utama. Kalau apendikular ini adalah contohnya bagian apa ini? Pinggang. Kalau pinggul, mana pinggul? Itu termasuk kan? Kemudian ada paha. Ya, ini paha ini gerak bagian bawah. Gerakan bagian bawah. Kalau gerakan bagian atas itu itu contoh-contoh dari rangka apendikular. Dan untuk lebih jelas ini, lebih menarik, maka Bapak coba menampilkan melalui slide, ya. Slide ini nanti akan
disesuaikan ya, sesuai materi yang sedang berlangsung. Materi apa yang sedang berlangsung hari ini? Judulnya apa? Sistem gerak pasif. Oke, bagus ya. Ini coba perhatikan ya. Selain di depan, terlihat dari belakang. Harus diperbesar ya. Oke. Jelas? Ini Bapak? Dan ini sistem gerak pasif. Dan ini bagian-bagian rangka manusia. Inilah yang kita pelajari bagian-bagian ini. Ya. Seterusnya, coba kalian amati, baca, dan setelah ini nanti ada yang bisa menyampaikan idenya, bisa dalam bicara, bisa dalam pertanyaan. Ya. Nanti ada tambahan selain ini, ada mengajar ya, kita bagikan ini. Dan perhatikan dulu papan tulis. Ini halaman kedua. Ini apa? Rangka apa? Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ini termasuk gerak pasif. Iya kan? Kalau gerak aktif itu namanya otot. Selanjutnya ini adalah tulang. Tulang ini termasuk dari gerak pasif. Ya. Sistem gerak itu ukuran sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi pergerakan. Dapat dibaca dari belakang. Terlihat, Juventus. Kamu siapa ini? Ini Pak. Oke, mantap. Selanjutnya ini adalah fungsi rangka. Coba bacakan apa fungsi rangka. Besarkan suara. Memberi perputaran tubuh, perlindungan organ vital. Pelindung organ vital. Apa organ vital yang ada pada tubuh manusia? Otak, kemudian jantung, hati. Ada lagi? Ginjal. Ya, ginjal, organ-organ vital ya. Itu bagian dalam. Ya. Kemudian ini fungsi tulang, tempat produksi sel imun. Ya, ini kalau dibahas sel imun itu adalah sel darah putih. Ya, proses yang darah pada tubuh manusia melalui tulang. Nah, dengan mempelajari materi ini maka ada manfaat bagi kita semua. Tidak bisa mengetahui apa masalah-masalah tulang, apa yang cocok untuk makanan sehat, untuk vitamin pada bagian tulang, ya kan? Kemudian ini adalah struktur tulang. Jelas, setiap tulang memiliki bagian-bagian yang sama. Ini struktur tulang. Ya, tulang pipa sama dengan tulang pangkal. Ya, tulang pipa ini ada di paha ayam, tidak ayam. Ini ada dalam praktik ya. Kemudian ini periosteum. Ini apa periosteum? Ini bagian-bagian ya yang melindungi dalam tulang. Selanjutnya ada tulang squamous. Ya, tersusun atas trabecula. Kemudian ada sistem afera. Ya. Kemudian ini bentuk tulang. Ada tulang tidak beraturan. Ya. Misalnya di lutut. Ya. Nanti bisa. Kemudian ada tulang pipi, ada tulang pendek dan tulang pipa. Ya. Selanjutnya ini bentuk tulang ya. Pernah melihat gambar ini sebelum masuk pada materi ini? Pernah? Di mana? Di Google ya. Siapa yang belum pernah melihat mengamati gambar-gambar itu? Kamu siapa? Romer. Sudah. Artinya. Kemudian ini tulang tidak beraturan. Kemudian ini ya, bagian tulang pipa. Ada penjelasan, ada gambar ya. Biasanya ini termasuk lengan ya. Itu tulang panjang. Ya. Dari sini
sampai jari. Ya. Selanjutnya ini nanti ada kelompok ini ya, percobaan kerendaman tulang dalam larutan asam cuka. Ya, nanti ada kelompok ini. Ya. Selanjutnya dipresentasikan di depan kelas. Thank you. Apa maksudnya? Terima kasih. Terima kasih. Selain sudah kami terbantu yang mendapatkan informasi. Informasi apa? Tentang sistem beroperasi. Sistem gerak Pak. Pasti. Dan hal-hal yang masih belum dipahami nanti bisa kalian sampaikan pada ruang diskusi. Ya. Ini enggak harus terlibat arti semua. Bertanya kelompok ini menjawab kelompok yang lain, ya kan? Iya. Ini kelompok besar ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Dan untuk mendukung slide-slide di depan ini, sketcher secara umum, ya topikmu juga, tapi kan, ya ada bahan ajar, ya bahan ajar sesuai topik hari ini ya. Ini juga sumber informasi. Mendapatkan informasi pada judul di atas sistem informasi harus banyak sumber, bisa melalui slide, bisa melalui internet, bisa melalui buku paket. Kalian ada buku paket ya, biologi, kelas 11, dan ada bahan ajar. Dan ada juga ide-ide pendapat-pendapat. Makanya kita harus kelas ini supaya bisa dipecahkan apa masalah. Ya, setuju ya? Ini dibagikan setiap kelompok 2 rangkap. Ya. 2 rangkap, 1 di depan, 1 di belakang atau di tengah. Ya. Terserah kalian bagaimana strategi membagi-bagi informasi ini. Dan informasi yang ke atas sudah selesai, 1 di depan dan bagikan di belakang. Ya. Kemudian Nancy sebagai koordinator kelompok 3 dan kamu sebagai koordinator kelompok 3. Berdua kali. Ya. Kalian hanya 5 orang. Ya. Ini. Mana? Coba pelajari, baca, cari informasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu setelah ini kita akan buka. Bagaimana? Sudah siap? Sudah selesai? Ada hal-hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan bahan ajar atau slide atau yang lain? Silakan. Silakan sebutkan nama, sebutkan kelompok 1, 2, 3, 4. Dari kelompok 1, saya bernama Jika Selalu ingin bertanya tentang bahan ajar yang telah Bapak berikan, yaitu mengapa kebutuhan di tulang belakang dapat disebut dengan sendi urat. Karena siapa yang bisa menjawab? Sebelum dijawab tentang pendidikan, pertanyaannya sangat bagus, sangat menarik. Lalu untuk membangun kebersamaan, siapakah di antara kelompok yang lain yang bisa mewakili kelompoknya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Ayo, kelompok 4. Kelompok 3, kelompok apa ini? Ya, mantap, silakan. Saya bersama Elvita Bule ingin menjawab pertanyaan dari teman kami dari kelas
jawabannya. Ya, tepuk tangan. Belum ada reaksi. Ya, mereka sudah masuk reaksi terang, kalian masih reaksi gelap. Ya, maksudnya belum ada tanggapan tentang informasi yang sudah ditampilkan di depan dan juga balaja. Ya, ini wajib ya. Nah, silakan kelompok ini atau ini yang bertanya dan yang menjawab. Banyak sekali 3 orang, tidak apa. Siapa yang pertama? Nah, silakan bernama Grace. Ya, Grace nama ya. Nah, silakan berdiri. Ya, ayo Grace. Saya Grace Stenhuler. Saya ingin bertanya, apa saja bentuk-bentuk tulang pada manusia dalam sistem gerak pasif? Ya, apa saja bentuk-bentuk gerak manusia dalam sistem gerak pasif? Bagaimana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tuh? Apakah bisa dijawab ini? Kalau bisa dijawab, angkat tangan, berdiri dan sampai terjawab. Ayo, kelompok 1, 2, 3. Ya, bernama Masa. Jangan ragu-ragu. Ya, karena materi ini yang berkaitan dengan tugas yang sudah diingat, sudah dipahami. Silakan, Mas Daniel. Ya. Sistem gerak pasif itu ada tulang dahi, Betul. ada tulang punggung, Ya. tulang hasta, Yuk. tulang pelipis, tulang pipih, ada juga tulang belakang, tulang lengan, Ya. tulang dada, tulang rusuk, dan tulang tangan, tulang bagian kaki seperti tulang jari kaki, tulang pegelang kaki, tulang hasta dan tulang tempurung lutut. Oh, iya luar biasa. Kamu juara kelas tuh? Ya, kamu juara kelas. Ya. Yang bertanya yang pertama siapa? Juara apa? Oh ya, berarti terurut. Juara yang pertanyaan berikutnya siapa? Berikutnya? Hah? Sudah masuk. Berarti usahakan ya. Bersaing. Ya, bersaing sehat. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Nadir Walis. Ya, silakan. Oke. Tulang panjang dan tulang pendek. Ya, ini ya pertanyaan Nadir dari kelompok 4. Ya, dia mau bertanya. Ya, dia bertanya begini. Apa perbedaan tulang panjang dan pendek? Siapa yang bisa menjawab? Tulang panjang, tulang pendek. Apa perbedaan? Siapa yang bisa menjawab? Juara 1 sudah, juara 2 kemarin sudah. Juara 3 siapa juara 3? Oh iya. Juara 4? Marta? Mana dia? Arman. Ya, bagaimana apa jawaban? Kenapa dibagi-bagi kertas? Maka saya. Silakan. Arman Buller. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 1, Ya. bersama Arman dari Kesuler. Ini menjawab pertanyaan dari Nani Buller dari kelompok 4. Yang menjadi jawabannya itu
dalamnya berisi sumsum atau kulit. Sedangkan tulang pendek yaitu tulang pendek bentuknya tidak beraturan dengan rongga berisi sumsum merah. Contoh tulang pendek yaitu tulang-tulang yang berbentuk pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan telapak tangan dan jari-jari tangan. Demikian. Terima kasih. Ya, benar ya. Luar biasa. Ya. Ada yang apa? Ya, tidak ada. Ada yang bisa menambahkan? Tidak ada. Ya, kalau ditambahkan yang terakhir, pertama dulu perlu kita simpan nama-nama yang sudah tampil pada tahap awal ini. Bernama dikasih Arman, siapa lagi? Dan Juvita Keyboard ya. Karena kenapa disebut keyboard? Karena dia ada usaha keyboard. Ya, keyboard apa namanya? Elju? Ada juga YouTube ya. Ada YouTube Juvita ini terkenal yang bisa mencapai 1.000. Ya, 1.000 apa ini? Subscribe. Ada Daniel. Nah, selanjutnya contoh-contoh tulang panjang termasuk ini kan menghubung pergelangan tangan ke siku ini, itu tulang panjang sampai ke lengan atas. Lalu tulang-tulang pendek ini bagian pergelangan ini, tulang jari kaki, ya kan? Nah, itu termasuk contoh tulang pendek. Kemudian setelah ini selesai kegiatan mengamati bahan ajar dan juga slide ya. Lalu yang sebenarnya kita ada video pelajaran karena belum disediakan alatnya, maka tidak bisa kita lanjutkan menggunakan video. Videonya akan dibagikan. Lalu itu ada video kan? Ada. Dan selanjutnya ada juga tambahan selain ini kita belum menyediakan konsol, ya, perangkat. Sekolah juga belum menyediakan. Makanya kita penuhi kegiatan belajar ini apa adanya yang ada di sekolah. Sebelumnya waktu sudah pernah masuk di kelas, ya, minggu yang lalu yang menanyakan melakukan asesmen awal, ya, memetakan apa yang kalian inginkan, yang berdasarkan minat, ya, berdasarkan gaya belajar. Makanya Bapak hari ini membagi hanya 4 kelompok besar. Ya, kemarin ada yang memilih kelompok auditori, visual, kinesthetik. Dan ada juga yang hobinya bernyanyi, ya kan? Saya kan Inca sudah pernah tampil di Munsoli 2 minggu yang lalu kan? Itu hobinya tampil, ya, bernyanyi. Ya, dan ada juga yang hobi menggunakan gerak tubuh, ya, gerakan tubuh. Saya praktek, saya olahraga PJOGA, ya, praktek. Ini nanti kelompok 1 ya, kelompok 1. Dan ada juga ini kelompok kemarin ini termasuk kelompok yang hobinya mendengarkan, ya kan? Mendengarkan radio, mendengarkan suara, mendengarkan ceramah. Nah, itu kalian, ya. Dan ini adalah hobinya belajar sendiri, main sendiri, belajar sendiri, belajar mandiri. Tidak mau diganggu suara-suara luar. Ya, dia mau membaca, melihat gambar, ya kan? Sehingga 4 kelompok ini berbeda gaya, berbeda hobi. Nah, ini termasuk adalah cara Bapak memenuhi kebutuhan belajar kalian. Ya, Bapak guru memenuhi kebutuhan belajar kalian, maka kalian harus benar yang merespon baik. Asal dan Bapak, ya, jangan seperti siapa namanya? Wirman.
Siapa lega-lega dulu? Itu. Coba berdiri. Kenapa kamu? Semangat atau tidak? Ya, semangat. Coba tepuk tangan 5 kali. Ulang. Hai. Yang lagi, ya, dulu. Yang terlihat dia lelah kan? Lelah, mungkin ngantuk. Ya. Semalam apa kerjamu? Hah? Main? Ah, itu kan main game. Game apa ini? Apa maksudnya? Main games ini apakah disetujui orang tua? Lalu kenapa bisa main game? Oh ya, belajar video. Oh ya. Lalu ya Bapak juga harus ya meluruskan ini. Setelah belajar ini ada manfaatnya berkaitan materi pelajaran? Tidak. Nah, bagaimana kamu? Apakah melanjutkan itu atau begitu? Itu bagus. Jangan sering-sering. Kurangi waktumu main mobil. Mobil ya. Ya. Ya, ini lagi kamu apa yang kalian pikirkan? Nah, ya. Harus perbaiki ya, perbaiki bahwa ada kegiatan belajar, hobi belajar video, menonton materi di rumah, ini harus diberikan materi ya, yang akan yang lain. Oke, selanjutnya anak-anak, kelompok sudah dibagikan ya. Kelompok belajar ini sesuai keinginan, sesuai kebutuhan belajar. Lalu apa yang kita kerjakan pada kelompok diskusi ini? Ya, juga sudah menyediakan lembar kerja seperti singkat LKPD. Ya. Lalu nanti ada petunjuk, baca petunjuk, isi sesuai petunjuk. Dari mana? Di mana kita dapat jawaban? Di mana? Sesuai informasi di atas dan sesuai informasi pada buku selain buku paket ada bahan dan yang tidak nanti bisa dijawab, makanya ada teman seri. Menurut saya begini, penting harus dituntaskan ya, dijawab. Dan setelah ini nanti, setelah selesai ruang diskusi, harus dipertanggungjawabkan untuk masalah. Ya kan? Itu kalau presentasi di depan kelas. Bisa semua anggota kelompok, bisa juga hanya mewakili saya 2 orang. Ya, nanti disesuaikan ya. Kalau dipanggil satu kelompok, mungkin juga tidak ada di depan ini. Saya juga butuh. Yang penting pada prosesnya ada satu orang harus menyampaikan pendapat. Terlibat aktif. Nah, sini mulai ada penerapan terlihat, ya kan? Terlihat nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Apa itu? Profil pelajar Pancasila. Mulai dari Tuhan Maha Esa. Apa namanya ini? Apa kepada Tuhan? Kedua, saling menghargai pendapat, peduli terhadap sesama, mendengarkan pendapat sesama, kolaborasi, kerjasama, ya kan? Iya. Saling berbagi, kemudian berpikir positif, yang mengeluarkan ide-ide yang baik dan kreatif, ya kan? Kreatif ini kreatif mengerjakan tugas, kreatif tampil di depan, kreatif berbicara, ya kan? Iya. Semua nanti nilai kelompok belajar yang akan terlihat pada proses kelompok belajar. Ya, sudah jelas ini ya? Sudah. Oke, mulai dari kelompok 1. Ini
gambaran ya. Akan sesuaikan. Kelompok 2 ya, kelompok 3, kelompok apa? Ya, silakan kerjakan. Caranya karena hanya satu lembar, 2 menit di meja pertama, 2 menit bagikan di meja kedua dan seterusnya. Saling ya kerjasama ya. Kita sesuai kondisi di tempat ini ya. Kalau misalnya kan kita putar meja terganggu. Ya, waktu kita sudah mau selesai, maka caranya strateginya ya 2 menit di meja pertama, meja kedua. Dan halaman sebaliknya di belakangnya tulis apa pendapat, apa jawaban ya. Selesai. Ya. Silakan ya. Silakan diskusi mulai dengan kelompok kecil 2 orang ya, bagikan informasi sampai tuntas kelompok besar. Ya. Kemudian setelah selesai mengisi LKPD, lalu persiapkan diri masing-masing kelompok, presentasi di depan kelas dan presentasikan di depan kelas ini sesuai pilihan kelompok, sesuai gaya belajar, sesuai hobi. Misalnya ini kelompok apa ini di sebelah ini? Kelompok 4 ya, hobinya bernyanyi. Kalian nanti selesaikan LKPD dan selain ini kalian melakukan gerakan tubuh bernyanyi kan sesuai materi. Ini kelompok apa nih? Ya, kelompok mandiri ya ada belajar sendiri ya melalui kelompok membaca. Kali ini harus diperbanyak ya. Kalian harus penuhi kebutuhan belajar membaca sesuai gambar-gambar yang menarik ya. Dan juga nanti kelompok 2. Bagaimana ini menarik? Menarik ya? Apakah ini menarik? Silakan sesuaikan. Ya, Romel, sudah kamu catat apa jawabanmu? Waktu 5 menit lagi. Bagaimana bisa dikerjakan? Oke. Kalian apa? Hah? Sudah ada yang kira-kira? Sudah sampai di sini. Selanjutnya kelompok 1. Ini apa? Kelompok 1. Hobi kalian
Nanti pedoman ya, apa yang ada air suka, apa yang terjadi, dan apa ini air biasa kan? Ya apa? Tutup, tunggu sampai 5 hari. 5 loh. Ya, saya bersifat. Oke. Ini dia apa ini? Keluar. Sekarang ya. Kita masih ada waktu 30 menit. Atau 1 ya. Oke, semangat kelompok 1. Bagaimana? Semangat. Udah berjalan? Sudah. Kelompok 1 praktek ya. Nanti kalian tampil di depan ini melaporkan apa yang sudah dikerjakan. Kelompok 2, kegiatan kelompok 2 yaitu mendengarkan teman ya, mendengarkan radio, mendengarkan ini juga melihat membaca gambar gak? Lalu nanti presentasi di depan ke ya, ini kelompok 2 dan 3 bisa dikategorikan sama ya, sama presentasinya. Lalu ini nanti yang membedakan kelompok 1 dan 4 bernyanyi ya. Bagaimana Rifki? Siap? Ya. Konsies? Siap Pak. Ya. Bapak mengingatkan bahwa kamu belum terlibat aktif ya. Ambil bagian. Apa bagianmu? Siap Pak. Jangan hanya menunggu ya. Ya, mana suara-suara kelompok ini? Sudah siap? Kelompok 2 ya? Ya, kelompok 2 sudah mulai siap dan bersiap-siap untuk tampil ya. Kelompok 1 bagaimana siap? Siap. Kalau sudah siap, nanti prakteknya di depan ini ya. Kelompok 1 di depan, bahan pakainya taruh di depan. Kembali di tempat sebelah. Coba persiapkan sebelum tampil. Siapa yang maju di depan mewakili kelompok, siapa yang bertanggung jawab lihat KPD, dan siapa yang bertanggung jawab menjelaskan bahan praktek, siapa yang menyaji, coba disepakati ya di setiap kelompok, siapa yang membacakan, siapa yang mengembali, dan apa pertanyaan nanti ya. Kelompok 1 apa yang perlu ditanya dan bagaimana jawaban kelompok 1 kelompok yang lain ya. Juga ini sudah siap? Kelompok berapa? 3. Sudah belajar sendiri ya, membaca sendiri ya. Menarik gambar. Bagaimana menurut ya? Apa yang menarik? Hah? Gambar tuh. Kenapa bisa menarik gambar tuh lagi? Hah? Karena tidak banyak yang bisa mengetahui bentuk. Oke, semangat ya. Bagaimana kelompok Pak? Siap Pak. Sudah siap? Sudah sampai 98% ya? Ya, ini sudah sampai 99%. Ini sudah. Oke, bersiap. Ya, bersiap presentasi di depan kelas. Ya. Baik, anak-anak kelas 11 MIPA 3. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini,
kita mempertanggungjawabkan di depan kelas, presentasi dengan baik dan benar di depan kelas. Masing-masing kelompok mendukung kelompoknya masing-masing sendiri dan bertanya ke kelompok lain dan menjawab kelompok-kelompok yang lain. Ya. Pertama kita sepakati siapa yang duluan presentasi di depan kelas. Mulai dari nomor 5, nomor 4, dan nomor 1. Iya. Adil ya? Iya. Anda semua harus mulai dari 1. Satu. Siapa ke nomor 1? Mereka. Ya, biasakan ini ya. Sebelum maju teman-teman, semua maju atau utusan? Berdiri semua, kuat yang membangkit semangat. Berdiri semua, sebelum sampai. Silakan. Gimana Bapak? Ya. Silakan. Ayo. Hanya 30. Kelompok 1 pasti bisa. Yes, yes, yes. Ya, sekarang selanjutnya diberikan waktu kepada kelompok 1 untuk presentasi menjawabkan hasil kelompoknya. Pada kelompok 1 dipersilakan. Tapi yang pertama ada dua orang. Ada yang ya, ulang lagi. Sama. Maju di depan. Satu orang yang sedang kamu depan ya. Ayo, sebelum dimulai, sampaikan omongan ya, supaya kelompok lain bisa mendengarkan. Ya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang rangka manusia. Yang pertama yaitu ini dinamakan dengan tulang dahi. Tinggikan. Dan ini dinamakan dengan tulang selangka. Ini dinamakan tulang rahang bawah. Ini dinamakan dengan tulang belikat. Sedangkan ini disebut ruas-ruas tulang leher. Ini disebut dengan tulang dada. Ini disebut di bawah itu tulang belakang. Ini disebut tulang pengupil. Ini disebut tulang telapak tangan. Ini disebut dengan tulang jari tangan. Ini disebut dengan tulang paha. Dan ini disebut tulang tempurung lutut. Ini disebut dengan tulang kering. Dan ini disebut dengan tulang betis. Dan ini disebut tulang pergelangan kaki. Demikian. Selanjutnya bagian hasil praktek kelompok 1. Baik, kami akan mempresentasikan hasil percobaan atau hasil praktik yang berbentuk perendaman tulang dalam larutan asam dan larutan air biasa. Pertama, sebelum kita melakukan praktek, kita menyediakan bahan yaitu tulang, air aqua, dan asam cuka, dan wadah untuk tempurung.
tempat perendaman tulang. Kemudian kita membutuhkan dua wadah, yaitu tempat air biasa dan tempat asam cuka. Yang pertama, kita telah mencelupkan tulang ke dalam air atau air biasa, di mana tulang tidak mengalami perubahan atau tetap pada bentuk aslinya. Kedua, larutan asam cuka. Ini akan dijelaskan oleh teman kami. Jadi teman-teman, di dalam wadah ini terdapat 2 tulang ayam. Di dalam wadah ini sudah dituangkan yang namanya larutan asam cuka. Ketika kita sudah menunggu, kita sudah menutup wadahnya, kita menunggu selama 5 menit. Setelah kita membukanya, pasti tulang ini terlihat lunak dan lentur. Jadi kenapa bisa tulang ini setelah disirami asam cuka terlihat lunak dan lentur? Yaitu karena pada deposit mineral, sehingga pada tulang hanya tersisa kolagen yang fleksibel, membuat tulang menjadi lunak dan lentur. Jadi teman-teman, ketika kita sudah menuangkan asam cuka kepada tulang ayam yang ada di wadah ini, jadi di tulang ini hanya tersisa saja kolagen yang fleksibel. Bagaimana? Ada lagi? Sudah pas? Ada yang menanggapi? Tepuk tangan ada yang bertanya? Tidak ada, tepuk tangan. Silakan kembali keluar. Kelompok 2, silakan presentasi di depan kelas. Ayo, kelompok 2, ada pemanasan atau langsung aja? Ya, silakan. Teman-teman, kelompok 2 akan kita berdiri. Silakan. Siapa kita? Kelompok 2. Kelompok 2 siap mendengar. Silakan. Maju. Oke. Dora. Kerjasama yang baik itulah yang perlu dibangun. Baik teman-teman, kami akan menjelaskan kami tidak struktur tulang pada kaki. Prosteum yang ada di bagian sini, pembuluh darah ini, tulang kompak yang ada di sini, tulang spons bagian ini, dan sumsum tulang putih ada di bagian sini. Tulang dada ada di sini, tulang lengan atas di sini, tulang punggung atau vertebrata ada di sini, dan tulang ruas jari kaki ada di telapak kaki. Demikian penjelasan kami. Ya, tepuk tangan.
Kelompok 4 berdiri. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Mantap. Dan kelompok yang lain harus menciptakan suasana yang baik, saling mendengarkan, saling menghargai kelompok. Ya, kita fokus ya. Dengarkan kelompok-kelompok yang satu depan. Ya, silakan kelompok. Dua yang ditampilkan ada KPD dan bergerak. Ya, artis mereka ya. Ya, mobilnya silakan. Yang pertama RKP. Semua, kalau begitu semua masih dong. Selesaikan dulu RKP ini baru laku gerak. Ya. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tulang-tulang yang terdapat pada manusia. Contoh-contohnya yaitu yang seperti yang tertera di gambar ini, tulang pelipis, tulang rusuk, tulang dada. Seperti yang kita ketahui bahwa tulang pelipis yang ada pada otak atau di kepala, tentu saya di kepala, dan tulang rusuk yang ada pada bagian-bagian di sini, dan tulang dada juga terdapat di sini. Seterusnya, tulang hidung, tulang dahi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Seperti yang kita ketahui ada tulang hidung, dahi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Ini tulang rahang bawah. Terus tulang pangku dan tulang belakang yang ada di sini. Tulang hasta yang ada di sini. Saya di sini. Tulang hasta yang menghubungkan ke jari kita sampai ke lengan atas. Kemudian tulang tempurung lutut yang ada di kaki bawah, dan tulang kering atau tulang betis yang ada di belakangnya. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Seperti yang saya ucapkan, terima kasih ya. Tulang pelipis, tulang rahang bawah, tulang rusuk dan tulang dada, tulang belakang, tulang pinggul kiri, tulang kerangka, tulang duduk, tulang tempurung lutut, tulang dahi, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang selangkah, tulang belikat, tulang lengan atas dan tulang hasta, tulang pengumpil dan tulang paha, tulang kering juga tulang betis. Bagaimana untuk merespon kelompok yang terakhir?
gerak wasit manusia, dan bisa juga diberi waktu berlawanan yang mau bertanya. Sebelum kita wakili, siapa satu orang mewakili sebagai perusahaan menyampaikan kesimpulan. Singkat, jelas. Silakan. Bagaimana? Silakan. Silakan. Siapa? Siap. Siap. Bernama Cia di Palu. Itu penting ya, karena Cia bernama OSIS. Oke. Bernama Rizka, ada kesimpulan yang sudah dibuat. Ini kesimpulan perlu dibacakan ya. Dan ini perlu dibacakan. Satu orang. Ya, kamu bacakan ya. Ya. Silakan. Bacakan berdiri. Cepat ya. Dari teman-teman sponsor dari kelompok 1 membacakan fungsi-fungsi tulang. Jadi teman-teman, tempat perletakan otot teman-teman itu sangat banyak di dalam tubuh kita. Otot itu bersimbol di sini warna merah teman-teman di dalam gambar ini. Ada juga di dahi, ada juga di tangan, di lengan, ada juga di dada, ada juga di bagian bawah paha teman-teman. Selanjutnya nomor 2 teman-teman, tempat penyimpanan mineral. Tempat penyimpanan mineral ini teman-teman ada di dalam tulang panjang. Selanjutnya teman-teman nomor 3, memfasilitasi pergerakan tubuh. Jadi teman-teman artinya ini memfasilitasi pergerakan tubuh. Otak kita berkoneksi di tubuh kita ketika kita melakukan pergerakan dalam suatu hal. Itu juga teman-teman, tempat pembentukan sel darah. Tempat pembentukan sel darah ini teman-teman berada di dalam tubuh kita, tetapi bukan di dalam tubuh kita di dalam kulit, tetapi berada di dalam tulang kita teman-teman. Selanjutnya nomor 5, tempat produksi sel imun. Begitu juga tempat produksi sel imun ini teman-teman berada juga di dalam tulang kita teman-teman, di dalam tubuh kita, bukan di kulit tetapi di dalam tulang. Begitu juga dengan tempat penyimpanan energi tubuh. Energi kita teman-teman disimpan di dalam tubuh kita, tetapi terdapat pada tulang-tulang tertentu yang menyimpan energi tubuh kita agar kita bisa beraktivitas pada sehari-hari. Terima kasih. Kesimpulan yang kedua. Satu aja bacakan, bisa dibacakan supaya semua kelompok bisa membaca. Ya, langsung. Baik, teman-teman semua, saya akan memberikan kesimpulan tentang fungsi rahang. Ya. Fungsi yang pertama yaitu untuk melindungi organ vital kita, yaitu otot kita dan kita, hati kita, dan yang termasuk di dalam organ dalam. Yang kedua yaitu pemberi bentuk dan postur tubuh, yang dimana pemberian ini yang telah dilakukan pada kelompok 1 tadi, yaitu memiliki organ-organ pada tubuh kita. Yang kedua yaitu penumpang tubuh. Penumpang tubuh ini teman-teman memiliki banyak ciri-ciri. Yang pertama yaitu penumpang tubuh yang ada pada organ kaki, yang mana menumpang untuk kita berdiri, dan juga penumpang
tidak beraturan. Ya. Itu tidak beraturan letaknya di sini. Ya. Antara dada dengan perut. Dan bagian belakang. Ini belakang. Kemudian tulang pipi. Ya, tulang pipi ini ada di depan dada dan juga di belakang. Selanjutnya ada namanya tulang pendek. Tulang pendek ini di pergelangan dada. Kemudian ada tulang pipi. Ini lengan. Tulang panjang. Dan ada namanya tulang sesamoid. Ya, tulang sesamoid ada di lutut. Itulah kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian cari informasi tentang apa zat makanan yang sesuai dengan tubuh supaya selalu sehat. Baik anak-anak, kegiatan ibu pelajaran sudah mau selesai. Sekarang kita masuk pada acara penutup. Ya, kalau acara ya, ini kegiatan penutup. Ya, kegiatan penutup ini yaitu refleksi. Refleksi kan? Yang perlu disampaikan dalam kegiatan refleksi pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan belajar hari ini dari awal sampai ini? Bagaimana pikiran, bagaimana perasaan? Senang, marah, capek atau lelah? Kami sampaikan. Senang. Kemudian yang kedua, apa hal-hal yang sudah kalian dapat dalam kegiatan belajar? Satu, dua, minimal 5 ya. Yang sudah kalian ketahui. Satu, dua, tiga, nama-nama tulang dan hasil eksperimen. Itulah yang sudah kalian dapat ya. Tetap diperbaiki ya kalau ada hal-hal yang belum jelas ya. Kemudian anak secara langsung maupun secara tidak langsung Bapak menjalankan penilaian ya. Dari awal, pertengahan sampai akhir ini Bapak sudah menilai sikap, sudah menilai pengetahuan, sudah menilai keterampilan. Semua rata-rata nilainya tuntas. Hanya saja ada perbedaan. Kelompok 1 mendapat nilai 90. Kelompok 2 mendapat nilai 89. Kelompok 3 mendapat nilai 89. Dan kelompok 4 mendapat nilai 95. Benar. Dengan kelompok 4 yang dinilai semua nilai baik yang sangat baik. Ya, karena ada dalam 9 itu kalau dinaikkan menjadi 90 berarti nilai A. Ya, pertahankan ini supaya pertemuan selanjutnya tetap mendapat nilai maksimal. Ya. Kemudian yang perlu diperbaiki, pertama perlu diperbaiki keaktifan setiap kelompok. Ya. Tadi saya perhatikan kelompok ini, yang kelompok 1 ada yang mau menunggu, ada yang lebih aktif, ada yang melihat biasanya. Ya, terutama barisan di belakang ini. Ya. Kemudian yang perlu diperbaiki, ya ini perluas ya. Kalau teman-teman Anda tampil di depan kelas, coba perhatikan, dengarkan mereka. Jangan cerita, jangan bahas tugas. Dengar apa yang mereka sampaikan. Itu namanya menghargai. Ya, itu diperbaiki ya. Jangan terulang. Selanjutnya yang terakhir yang perlu diperbaiki, awalnya semangat. Lalu saat tampil, ragu lagi. Harus tetap semangat. Ya, jangan malu-malu ya. Saat tampil di depan karena kalian ini ke depan harus ya menyiapkan diri
menjadi salah satu pemimpin yang baik. Pertama harus berani tampil di depan orang banyak. Ya, betul kan? Betul. Kemudian sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, perlu juga Bapak menyampaikan ya, tinggal lanjut kegiatan. Materi sistem gerak pasif sudah tuntas hari ini. Tidak ada yang di remedial, hanya pembelajaran ya. Nanti ada tugas-tugas pada bahan ajar, ada 6 soal. Halaman lembar terakhir, kerjakan tugas ini sebagai tugas di rumah. Dan sebagai judul minggu depan yaitu sistem gerak aktif. Sekarang Pak, sistem gerak aktif namanya itu lanjutan materi. Oke, terima kasih sudah selesai. Dan untuk mengakhiri kegiatan ini, seperti biasanya kita tutup dengan cara berdoa. Karena sudah mau selesai waktu, sudah kita melampaui waktu ini kurang lebih 10 menit. Ya, makanya kita persingkat. Biasanya kita bernyanyi ya, untuk mempersingkat waktu ini, karena Bapak juga ada les di kelas yang lain, akan cukup dengan berdoa. Ya, sebelum berdoa dulu coba gunakan ya, kira ya doa dan tidak Bapak khusus siapa yang memimpin doa ya, langsung berdiri. Dan silakan fokuskan dulu. Ya, seperti dari awal, ya, rasakan tempat dudukmu. Rasakan bahwa hari ini belajar biologi ada banyak manfaatnya. Saya bisa bertanya, saya bisa menjawab. Rasakan bahwa kamu anak sekolah yang normal, ya, semua orang dulu sistem gerak pasif sudah baik-baik saja, sehat-sehat, tidak ada kelainan, ya, semua baik-baik. Dan dipersilakan kepada bernama Martania untuk memimpin doa.